Pak Jokowi berhentilah berbohong gitu loh. Berhentilah merekayasa ini gitu loh. Artinya pembuat ijazah itu kan kawan-kawan juga lah. Syaratnya Jokowi harus meminta maaf dulu kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu orang yang ikut membuat itu udah mengakui kepada saya gitu. Jadi saya tidak bisa bilang lagi itu asli, orang pelakunya mengakui kok. Dia bersama Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo gitu loh. Stop lah, polisi jangan mengembangkan ini seolah-olah ini identik, ini asli. Kasihan institusi Polri saya. Dibayar oleh negara, dibayar oleh gajinya rakyat. Artinya seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kebenaran. Kasihan juga Pak Listio Sigit lah. Saya rasa beban mental ini dia. Orang tahu lah siapa yang mengangkat Pak Listio itu. Ya Joko Widodo. Nah, ini jadi stoplah memain-mainkan institusi Polri untuk memanfaatkan situasi pemalsuan ijazah Jokowi ini gitu loh. Kalau ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Itu palsu gitu loh. Karena apa? Bang Egy itu kalau marah masih marah lah sekalian lah. Mau ngapain sih? Emang dia mencelakakan saya kok. Hari ini saya dapat informasi, Bang Egy bawa aktivis lagi untuk melobi Arif. Tanya Bang Egy. Melobi apa? Arif. Dulu dekat sekali. Kemudian ini juga dekat sama Arif. Jadi aduh, ini mainan-mainan lama lah Bang Egy. Pelaku dari ijazah itu ngomong sama saya Bang Karni. Ya apa? Salah satu yang ikut membuat ijazah itu di Pasar Pramuka kok. Saya bilang hari ini, asli bagaimana orang yang ngomong kok nanti di persidangan kita hadirkan walaupun dia nggak mau. Kan gitu. Dia bilang yang buat Eko Sulistyo. Maka dari kemarin Eko Sulistyo, ini sudah beredar. Lo tampil dong, klarifikasi. Ini mau kebongkar kok. Udah ada yang tunjuk itu namanya dia kok. Tinggal kita tunggu aja. Kalau kita bicara jujur, Pak Jokowi berhentilah berbohong gitu loh. Berhentilah merekayasa ini gitu loh. Saya aktivis punya jalan juga untuk mencari kebenaran. Artinya pembuat ijazah itu kan kawan-kawan juga lah. Jadi jangan bohongi rakyat. Kalau ijazah Jokowi itu asli, sudah pasti dari dulu itu dikasih tahu. Kan hal gampang, tidak memalukan. Kalau saya pribadi terus terang, untuk meminta maaf itu nggak mungkin. Supaya saya diminta SP3 itu nggak mungkin. Justru SP3 itu bisa terjadi buat saya asal ada syaratnya. Syaratnya Jokowi harus meminta maaf dulu kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Ketika itu dinyatakan itu palsu oleh ahli-ahli ini, 3 ahli ini, saya malah berkeyakinan kalau memang palsu, artinya ini ada pembuatnya dong. Oh iya. Nah, inilah yang lagi kita kaji, kita cari siapa pembuatnya. Walaupun salah satu orang yang ikut membuat itu udah mengakui kepada saya gitu. Jadi saya tidak bisa bilang lagi itu asli, orang pelakunya mengakui kok. Dia bersama Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo gitu loh. Cuman kan Eko ini kan nggak berani tampil gitu loh. Klarifikasi dong, biar kita pertemukan nama yang bicara sama orang-orang kawan-kawannya Eko dulu gitu loh. Nah artinya stop lah, polisi jangan mengembangkan ini seolah-olah ini identik, ini asli. Kasihan institusi Polri saya. Dibayar oleh negara, dibayar oleh gajinya rakyat. Artinya seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kebenaran. Bukan untuk pembenaran kan gitu, untuk kebenaran gitu loh. Masalahnya hari ini kan kita lihat lah, kasihan juga Pak Listio Sigit lah. Saya rasa beban mental ini dia. Sebentar lagi juga pensiun 2027 ya. Kalau ini terjadi kesalahan yang fatal, artinya kedepannya itu apa nggak jadi pembicaraan publik. Ini sangat dampaknya luar biasa loh. Siapa yang waktu kasus itu, siapa Kapolrinya? Ya Pak Listio. Tapi kan orang rakyat melihat kenapa Pak Listio seperti ini? Ya karena orang tahu lah siapa yang mengangkat Pak Listio itu. Ya Joko Widodo. Nah, inilah harus dipecahkan, maksud saya. Harus dibatasi antara pengabdian dengan apa jasa yang telah diberikan kan gitu. Kan polisi ini kan pengabdian terhadap rakyat. Jadi stoplah memain-mainkan institusi Polri untuk memanfaatkan situasi pemalsuan ijazah Jokowi ini gitu loh. Saya rasa Pak Prabowo juga tahu lah hal ini. Nggak mungkin nggak tahu lah. Pak Prabowo kan masih sehat, matanya masih normal. Lihat fotonya juga, mungkin Pak Prabowo ketawa-tawa kali di dalam. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu hak Bang Egy untuk melakukan itu. Kalau buat kami, saya Rizal Fadila, Ibu Kurnia, insya Allah kami istiqomah. Apa yang kami perjuangkan selama ini di kasus ijazah Jokowi yang sudah berdarah-darah, yang sudah menghabiskan energi saya terutama, saya akan tetap perjuangkan. Jadi saya masih meyakini, Bang Karni, kalau ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Kenapa saya meyakini palsu? Kalau saya waktu gelar perkara khusus saja, saya tuh orang yang pertama teriak di dalam ruangan itu kepada polisi, Pak Polisi, ini mah palsu ijazah Jokowi, saya bilang. Saya nggak dekat-dekat begini, nggak begini-begini. Jarak 1 meter, ini palsu, saya bilang. Kenapa palsu? Fotonya masih foto yang itu kok. Emang itu fotonya mirip Jokowi?
Saya bilang polisi, Bapak lihat tuh Jokowi. Sama Pak. Bibirnya, matanya, telinganya, rambutnya, kacamatanya, itu bukan Jokowi. Jadi walaupun saya menduga ini diganti-ganti, udah berapa kali ganti kan, setelah diteriakin ada embosnya, adanya diganti lagi. Kalau masih pakai foto itu, kalau saya pribadi meyakini itu menurut keyakinan saya, itu palsu gitu. Karena apa? Bang Egy sendiri kalau podcast selalu ngajak saya nih Bang. Saya udah bilang, diduga ini palsu ijazah Jokowi. Saya udah pakai kalimat hukum juga walaupun saya nggak tahu hukum gitu kan. Saya kan orang hukum Bang Karni. Diduga palsu. Udah nggak usah pakai duga-duga. Udah palsu. Dia ngajarin saya bilang palsu. Saya bilang palsu, akhirnya saya terjerat dari omongan saya itu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau Bang Egy itu kalau marah sama saya marah lah sekalian lah. Mau ngapain sih? Emang dia mencelakakan saya kok. Nah, terus kalau polisi bilang ini asli, UGM asli, ya silakan aja. Saat gelar perkara itu ditunjukkan foto SMA-nya, memang nggak ditaruh di meja, dipegang. Fotonya beda kok sama foto kuliah S1-nya. Terus juga kalau dibilang Bang Egy hanya sampai SMA katanya, bukan S1. Saya kan pelapor juga di Barreskrim bersama Bang DHL. S1 kok itu surat laporannya. Jadi Bang Egy ini suka ngada-ngada gitu loh. Kalau mau berdebat Bang Egy ajak saya ke Malaysia, sekarang saya jalan-jalan gitu Bang. Walaupun saya dicekal gitu kan. Ini saya serius, kalau Ibu Bang Egy suruh temu saya. Hari ini saya dapat informasi, Bang Egy bawa aktivis lagi untuk melobi Arif. Tanya Bang Egy. Melobi apa? Arif. Dulu dekat sekali, kemudian itu dekat sama Arif. Jadi aduh, ini mainan-mainan lama lah Bang Egy. Terus juga kalau saya dipaksakan seperti Bang DHL atau Bang Egy mengikuti, harus dibilang ini asli ijazah Jokowi, aduh, hati saya nggak bisa. Karena apa? Pelaku dari ijazah itu ngomong sama saya Bang Karni. Ya apa? Salah satu yang ikut membuat ijazah itu di Pasar Pramuka kok. Yang namanya disebutkan di Bitor Suryadi. Tapi bukan itu orang itu, tapi ada yang ikut dengan orang itu. Jadi kalau saya bilang ini asli bagaimana orang yang ngomong kok nanti di persidangan kita hadirkan walaupun dia nggak mau. Kan gitu. Dia bilang yang buat Eko Sulistyo. Maka dari kemarin Eko Sulistyo, ini isu udah beredar. Lo tampil dong, klarifikasi. Ini mau kebongkar kok. Udah ada yang tunjuk itu namanya dia kok. Tinggal kita tunggu aja. Jadi Bang Egy caranya begini, saya sakit banget gitu Bang. Jadi saya minta Bang Egy jangan penakut lah, pengecut lah. Berapa kali dia bolak-balik sakit, saya percaya kemana sakit. Habis sakit dorong kursi roda ke Penjara Pusat, pulangnya makan padang kok ketemu Pitra itu. Ayo Pitra kawanku, aduh Bang Egy capek lah. Terungkap sudah siapa pembuat ijazah palsu Jokowi. Di sini aktivis Rustam Effendi mengungkap semuanya, dan ini tentunya bikin kita semua tercengang dan kita semua jadi berpikir. Ternyata ada pembuat ijazah palsu Jokowi yang telah diketahui oleh Rustam Effendi ini. Secara terang-terangan Rustam Effendi tentunya ini juga mencengangkan kita ya, karena dengan terang-terangan menyebut nama tidak pakai inisial bahwa Eko Sulistyo lah pembuat dan ikut membuat sebuah ijazah palsu Jokowi. Eko Sulistyo termasuk salah satu pelaku menurut Rustam Effendi, pelaku pembuat ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, kata Rustam Effendi, sesuai apa yang dikatakan oleh Bitor Suryadi sebelumnya bahwa memang ada Eko Sulistyo yang ikut dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi ini. Tentunya ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru dikatakan oleh Bang Rustam Effendi. Ini sudah mengatakan beberapa kali di media bahwa memang ada pembuat ijazah palsu dan itu mengakui juga kepada Bang Rustam Effendi. Tapi kenapa hal ini tidak berkembang dan tidak diusut ya? Hal ini seharusnya diusut tuntas terlebih dahulu karena memang sudah ada pengakuan menurut Bang Rustam Effendi. Jika memang ada pengakuan bahwa memang Eko Sulistyo ini ikut dalam pembuatan ijazah Pak Jokowi ini, ya tentunya harus dikembangkan ya berita ini, atau dikembangkan tentang cuitan-cuitan hal ini ya, karena ini yang tentunya yang akan membongkar semuanya. Bahkan tentunya hal ini akan membuat sebuah permasalahan ini jadi terang benderang jika memang sudah ada pengakuan dari seseorang ikut membuat ijazah palsu Pak Jokowi. Nah ini yang seharusnya ini dikembangkan dulu, seharusnya ini diselesaikan dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu seharusnya, karena ini adalah hal yang paling penting ya. Karena kalau sudah ada pengakuan ini kan yang sangat luar biasa tentunya, ini
yang suatu jalan seharusnya gitu ya, dibandingkan dengan penelitian-penelitian orang lain yang ini belum tentu ya, penelitian-penelitian tersebut belum tentu kebenarannya, karena penelitian juga ini juga sebenarnya banyak sekali bantahan-bantahan penelitian-penelitian dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini, bahwa polisi juga mengatakan penelitian Roy Suryo ini ternyata salah karena memang ijazah Pak Jokowi ini identik dan asli, kata Polda kan gitu ya. Jadi seharusnya kalau ada berita ini yang sangat penting sekali seperti pengakuan dari Eko Sulistyo ya, bahkan ada yang mengatakan kepada Rustam Effendi selaku aktivis dari TPUA ini sebelum dipecat, ini seharusnya yang harus dicari terlebih dahulu. Ini kan sudah jelas ada pengakuan-pengakuan seperti ini, daripada kesana kemari ya, daripada mengadu kesana kemari ya, daripada Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga harus menyebutkan ini dan itu dan harus menjelaskan ini dan itu tentang penelitiannya, kan tetapi kan belum ada yang mengakui bahwa penelitiannya ini benar dan memang benar bahwa ijazah itu palsu atau asli. Ini kan belum ada yang mengakui gitu ya, dari penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan, karena penelitian ini kan katanya masih mengambang gitu ya. Tapi yang lebih penting seharusnya pengakuan dari Bang Rustam Effendi ini sangat unik dan sangat menarik ya. Pengakuan dari Bang Rustam Effendi ini bahwa ada seseorang yang mengakui telah ikut dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya untuk dikembangkan ya, untuk ditelusuri ya. Kebenarannya ini sebenarnya seperti apa, tentang kebenarannya ini. Nah, ini sangat menarik, seharusnya ini yang perlu dikembangkan dan ini yang perlu ditelusuri seharusnya. Tapi hingga saat ini ya, Eko Sulistyo juga diminta klarifikasi, belum ada klarifikasi sama sekali, padahal namanya itu disebut-sebut di beberapa media oleh Bang Rustam Effendi. Tapi jika memang Eko Sulistyo ini tidak ikut membuat ya, atau tidak terlibat dalam hal ini, tentunya Eko Sulistyo ini sudah bantah ya, harusnya sudah bantah. Bahkan mungkin Bang Rustam Effendi ini juga harusnya kan ada konsekuensinya, hukumnya gitu ya, ada konsekuensi hukumnya karena telah menuduh gitu jika memang tidak benar. Akan tetapi dari beberapa pernyataan Bang Rustam Effendi di beberapa media itu tidak dibantah sama sekali oleh pihak yang disebut-sebut namanya atau yang dikait-kaitkan namanya ini. Jadi membuat masyarakat ini, pasti yang menonton video Bang Rustam Effendi atau yang mendengarkan statement dari Bang Rustam Effendi ini, wah jangan-jangan benar, iya, jangan-jangan ini memang ikut membuat gitu ya. Karena tidak ada klarifikasi, bahkan disebut-sebut namanya, dituduh bahwa ikut membuat ijazah palsu Pak Jokowi, tapi tidak ada klarifikasi. Nah, asumsi masyarakat ini mungkin menjadi semakin yakin bahwa memang nama yang disebut-sebut ini memang jangan-jangan ikut membuat ijazah palsu Pak Jokowi, karena tidak ada bantahan sama sekali gitu ya. Tidak ada bantahan sama sekali bahwa tuduhan dari Bang Rustam Effendi ini benar atau tidak. Ini harusnya kan dibantah dan klarifikasi di media, karena ini semakin berkembang loh isu ini loh ya, karena Bang Rustam Effendi ini menyebutkan spesifik namanya gitu ya, dengan tegas menyebutkan bahwa Eko Sulistyo ikut membuat. Nah, ini yang harusnya diklarifikasi tentunya ya. Ini sangat penting seharusnya. Dan Bang Rustam Effendi tadi juga menyebut nama Pak Kapolri Listio Sigit ya. Ini seharusnya Pak Kapolri Listio Sigit ini juga seharusnya cepat-cepat menyelesaikan tentang hal ini, karena ini nanti akan menjadikan sebuah sejarah nanti siapa Kapolri di saat itu, di saat ada kasus ijazah palsu ini. Ya, tentunya Pak Listio Sigit gitu ya. Tapi kenapa Pak Listio Sigit tidak cepat-cepat memberikan sebuah hal atau penyelesaian dalam kasus ini, padahal Pak Listio Sigit ini kan juga berpengaruh di Polri, apalagi beliau adalah Kapolri ya, memang Kapolri aktif saat ini ya kan. Tetapi kenapa kasus ijazah ini hingga saat ini melebar luas tapi tidak ada tanggapan sama sekali ya. Seharusnya tegas dengan hal ini gitu ya. Jangan hanya polisi ini hanya untuk memanfaatkan di kasus ijazah palsu ini, kata Bang Rustam tadi juga disebut seperti itu. Dan hal ini tentunya
akan menjadi sebuah sejarah yang sangat kelam nantinya jika kasus ini tidak akan segera selesai. Bahkan hal ini tidak segera dihentikan gitu ya. Kasus ini seharusnya ini sangat mudah sekali ya, seharusnya pembuktian ini sangat mudah sekali. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini benar-benar asli, ini sangat mudah sekali, dan tidak akan ragu-ragu untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi ini seharusnya ya, kalau memang benar-benar asli. Makanya kesimpulan masyarakat pasti, atau asumsi masyarakat pasti akan mengatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu karena tidak segera menunjukkan ijazahnya.